Dodol pulsa modele 50.000. HP Xiaomi sing dadi pirantine. Halo dulur, balik maneh karo aku. Nonton dititeni ben tambah Ngilmune. Halo sobat dititeni, di pertemuan kita pada sore hari ini kita udah kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Narasumber yang sangat keren banget. Jadi beliau merupakan guru, merupakan seorang yang sangat inspiratif tentunya, dan nantinya kita akan banyak banget belajar dari beliau. Nah, penasaran? Yuk simak tontonan berikut ini. Oke Sobat Dititeni, jadi di sini kita udah kedatangan salah satu alumni yang sangat inspiratif, narasumber yang sangat keren, dan juga pasti akan sangat luar biasa banget nih di Titeni kita pada sore hari ini. Nah, jadi kira-kira kita udah kedatangan siapa nih Kak Afsari? Kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa nih Kak Aji. Tanpa berlama-lama lagi, kita telah bergabung dengan Ibu Nova Artika Desti Jogta SPD. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Kabarnya seperti kerajaan Majapahit pada masa kejayaannya, Kak. Jadi penuh semangat dan siap ekspansi. Harus semangat. Boleh diceritakan Ibu kesehariannya mungkin akhir-akhir ini sedang apa? Seharian ya, yang pertama jelas mengajar sebagai guru di Madrasah Aliyah Negeri 2 Gresik yang pertama. Terus yang kedua ini lagi selain ngajar juga hobinya itu ngonten. Kalau misalnya kontennya di YouTube dan TikTok, tapi sekarang lebih aktifan di TikTok karena lebih sering FYP-nya di TikTok ya. YouTube susah sekarang. Ya, nanti bisa follow di bawah ini ada. Jangan lupa. Terus biasanya saya kontennya seputar media pembelajaran kayak gitu. Terus gimana pembelajaran sejarah di kelas itu kayak gimana. Terus selain itu kalau di Kementerian Agama sendiri itu agak berbeda ya Kak dengan yang di Kemdikbud. Mungkin kalau contohnya aja di Kemdikbud itu ada guru penggerak. Sedangkan kalau di Kemenak itu ada yang namanya guru instruktur ya, instruktur AKMI, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Jadi kegiatan saya itu selain ngajar itu juga keliling ke beberapa daerah di seluruh Indonesia gitu ya. Jalan-jalan suka jalan-jalan jiwanya anak sejarah ya. Nah gitu kayak memberikan pendampingan tindak lanjut hasil asesmen madrasah, terus memberikan bagaimana pembelajaran literasi itu dapat meningkat di madrasah. Baik, luar biasa sekali. Jadi kalau ada anggapan bahwa lulusan pendidikan sejarah itu jadi apa? Bisa jadi apa sih? Bisa jadi apa saja. Betul bisa jadi banget. guru, bisa jadi fasilitator, bisa jadi inspirator, dan bisa jadi tokoh yang berprestasi tentunya. Nah, kan kita tahu nih kalau Bu Nova merupakan salah satu alumni berprestasi dari Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan Ibu terkait pengalaman dan juga lika-likunya selama berkuliah di UNESA seperti itu. Mungkin ada yang berkesan gitu. Iya. Ya. Kalau pengalaman kuliah di sejarah UNESA itu pasti seru sekali ya. Karena saya sendiri selain dapat ilmu juga dapat jodoh di sini kayak gitu. Jadi bisa ditiru sama adik mahasiswa ya. Jadi kalau flashback dulu gitu kan, saya memang dari SD itu pengen cita-citanya jadi guru kayak gitu. Terus Mulia sekali. terus sampai SMA waktu itu memang suka dengan pelajaran sejarah, akhirnya ngambil jurusan sejarah waktu SNMPTN dulu namanya ya. Terus keterima di UNESA, masuk di sini ternyata agak kaget juga ya kok kuliahnya itu banyak jalan-jalannya gitu ya. Setiap semester ada PLK namanya, perkuliahan luar kelas gitu kan. Betul. Nah, itu
apa namanya, dari PLKS itu akhirnya dapat banyak pengalaman juga. Tapi sebenarnya saya ada sedikit penyesalan gitu. Karena waktu kuliah itu hanya fokus ke kuliah dan nugas aja gitu. Kuliah iya akademik aja, kuliah nugas. Jadi kurang apa ya, kalau mahasiswa zaman sekarang itu misalnya melakukan riset atau nulis, terus menjalin relasi gitu ya, tidak hanya dengan mahasiswa sejarah tapi di luar sejarah juga. Nah, dan itu menyesalnya itu waktu sudah masuk dunia kerja gitu ya. Jadi waktu sudah ngejar gitu saya tebus kayak gitu. Jadi sekarang jadi guru itu harus aktif, setiap tahun itu harus produktif gitu. Jadi harus berkarya, nulis jurnal, kemudian ikut simposium, terus ya pokoknya produktif lah. Jadi buat adik-adik mahasiswa gitu, jangan hanya jadi mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang. Jadi sebisa mungkin itu kalian harus menghasilkan karya, karena kalau gajah mati itu meninggalkan gading, tapi kalau manusia mati itu meninggalkan karya atau tulisannya. Jadi teruslah kalian melakukan riset, jurnal, menjalin relasi dan sebagainya. Wah, luar biasa sekali yang telah disampaikan oleh Bu Nova. Jadi sebagai seorang mahasiswa kita harus sering-sering belajar dan juga sering-sering berkarya. Jadi dengan begitu kita bisa mendapatkan esensi dari seorang mahasiswa itu sendiri pada akhirnya. Nah, buat teman-teman yang ingin berkarya di bidang apapun, jangan pernah ragu, jangan pernah sungkan, karena program studi akan senantiasa membersampai langkah kawan-kawan, seperti itu. Siapa tahu bisa seperti menjadi Ibu Nova sekaligus dapat Jodoh. Oke. Pertanyaan berikutnya nih Bu, mengenai karya skripsi. Karena Ibu kan juga sekaligus alumni ya dari pendidikan sejarah UNESA. Kira-kira boleh tahu nggak Bu, topik apa yang Ibu angkat dan apa menariknya? Mungkin bisa membantu mahasiswa yang sekarang sedang skripsi seperti itu. Betul. Jadi skripsi saya waktu itu judulnya Yarmak atau Pasar Tahunan di Surabaya Masa Pemerintahan Hindia Belanda. Mungkin belum tahu semua ya Yarmak itu apa. Jadi kalau Yarmak itu bahasa Belandanya, kalau sekarang itu namanya seperti Expo, atau kalau di Surabaya Fair, Jakarta Fair kayak gitu ya. Itu ternyata adalah warisan dari pemerintahan Hindia Belanda gitu. Nah, kenapa kok saya mengambil judul itu? Yang pertama, memang saya suka pelajaran bahasa Belanda waktu itu. Pengajarnya itu Bu Mastuti, terus Bu Horiliana itu. Terus yang kedua, saya tertarik dengan sejarah kolonialisme. Bukan membenarkan kolonialisme ya, tapi di situ saya tertarik dengan budaya Eropanya yang dibawa ke Indonesia. Gitu. Jadi pengen meneliti lebih lanjut gitu. Terus yang ketiga, ngambilnya sumber Belanda kan. Karena pertama itu sumber Belanda itu menurut saya itu sumber sejarah yang paling rapi. Jadi kalau misalnya apa sumber primernya biasanya kalau ngambil sejarah kolonial, itu yang pertama itu peraturan pemerintah atau yang disebut dengan Verslag biasanya. Dan itu bisa kita temukan di Arsip Nasional kayak gitu. Terus yang kedua, koran-koran sejaman itu ada di mikrofilm Perpusnas. Jadi semuanya sudah tersusun secara rapi, tahunnya urut. Jadi kalau kita misalnya mau nyari tahun sekian sampai tahun sekian itu sudah berurutan di mikrofilm itu. Jadi yang menarik dari Yarmak ini masih banyak yang bisa diulik dari situ. Jadi kayak misalnya contohnya saya 2 minggu yang lalu itu di DM gitu, katanya mahasiswa pendidikan sejarah UNS, katanya dia juga mau meneliti tentang Yarmak, terus mau mengambil dari segi sosialnya gitu. Jadi masih bisa diulik. Terus kalau lihat rujukan-rujukan di internet itu ternyata masih dipakai juga sama beberapa mahasiswa dari kampus lain gitu. Jadi kalau misalnya ada adik mahasiswa mau lebih mengulik lagi tentang Yarmak atau peninggalan kolonial Belanda gitu masih bisa sekali. Nanti bisa saya bantu mungkin ya. Bisa hubungin nomor di bawah. Oke. Skripsi Ibu tadi saya dengar tentang Belanda ya Bu. Ada unsur apa arsip Belandanya. Mungkin
bisa diceritakan Ibu tentang jatuh bangunnya perjuangan Ibu dalam menyelesaikan skripsi ini? Apakah dari dosen atau dari lingkungan pertemanan sampai mungkin ada jodoh juga tadi itu? Betul, itu berhubungan. Jadi pentingnya ada support system itu ya dalam menyusun skripsi itu biar skripsi kita itu selesai tepat waktu gitu ya. Jadi waktu itu kan berjuang bersama skripsi bersama tentunya bersama teman-teman yang lain ya. Terus ke Jakartanya juga bersama, jadi kita saling support, saling membantu biar skripsi itu juga selesainya tepat waktu. Dan alhamdulillahnya dosen-dosen di pendidikan sejarah itu top dan baik-baik. Pokoknya sebisa mungkin mahasiswa itu harus bisa lulus tepat waktu gitu ya. Jadi waktu itu dosen pembimbing saya itu Prof. Nasution, terus pengujinya itu Pak Marno dan Bu Horiliana. Jadi langsung ACC gitu. ACC. Oke, jadi tadi kan sudah diceritakan mengenai perjalanan Ibu ketika menulis skripsi dan juga ketika apa aja sih kendalanya seperti itu, jatuh bangunnya. Nah, jadi setelah Ibu dinyatakan lulus dari UNESA, itu mungkin boleh diceritakan Ibu terkait perjalanan berikutnya atau kemudian apa aja tantangan yang dihadapi seperti itu. Mungkin dari karirnya mungkin. Betul. Jadi tadi balik lagi ya ke portofolio, membuat portofolio itu penting sekali. Jadi waktu itu saya 2013 lulus cum laude IPK-nya ya, terus dapat predikat lulusan terbaik. Tapi itu belum menjamin gitu loh, setelah kita memasuki dunia nyata, ya dunia kerja, itu masih banyak tantangan, kita harus masih nyari kerja sendiri. Oh, dikiranya dulu kalau misalnya lulusan terbaik itu kan dapat kerjanya gampang gitu ya. Ternyata kita juga harus struggle mencari kerja. Terus setelah lulus gitu saya mengajar di SMA swasta di Surabaya, sambil ngajar di bimbel juga waktu itu. Waktu itu bimbel lagi populer-populernya, jadi siswanya itu kayaknya lebih banyak dari sekolah gitu ya. Jadi yang bimbel itu aduh banyak sesinya gitu. Terus di tahun 2018 mencoba peruntungan ikut seleksi CPNS. Waktu itu saya nggak ngambil CPNS di bawah Kemdikbud, tapi saya coba di bawah naungan Kementerian Agama gitu. Jadi sebenarnya dari risikonya kalau di bawah Kementerian Agama kan bersedia ditempatkan di mana saja di Jawa Timur gitu ya. Dan qadarullah ternyata dapat penempatannya di Lumajang. Jadi setelah keterima CPNS itu saya ngajar di Man Lumajang selama 5 tahun. Kemudian tahun kemarin akhirnya mutasi ke daerah asal. Akhirnya sekarang ngajar di Manduang Gresik. Iya. Baik. Mungkin selama Ibu kan dalam hal ini adalah sebagai guru atau sebagai pendidik. Nah, jadi dalam pekerjaan sehari-hari pasti akan berinteraksi dengan peserta didik seperti itu. Nah, kadang ada nggak sih Bu untuk kendala yang dihadapi terkait mungkin anak-anak muridnya yang bandel-bandel atau mereka yang bosenan atau kayak mereka nggak mau dengerin ketika materi diberikan, itu ada atau tidak? Dan mungkin bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut seperti itu. Nah, kalau kendala, kalau untuk sekarang ini sudah aman ya, karena sudah pengalaman sebagai pawang mungkin ya. Tapi kalau waktu awal-awal ngajar itu, waktu pertama kali ngajar kan masih baru, terus waktu itu kan usia kita kan juga nggak beda jauh kan ya dengan anak. Jadi kayak sejarah itu stereotipnya anak-anak itu adalah pelajaran yang banyak hafalan, membosankan, banyak tanggalnya, jadi hafalannya gitu ya. Nah, jadi kita bagaimana mengubah mindset anak-anak itu supaya mereka itu mencintai sejarah gitu ya. Jadi karena saya ngajarnya di madrasah gitu ya, jadi segala sesuatu kan harus dikaitkan dengan ya akhlak dan seperti itu ya. Jadi kita pertama kali itu kaitkan dengan ini loh, Al-Quran aja sepertiga isinya atau 80%-nya itu menceritakan kisah orang-orang terdahulu atau menceritakan sejarah. Sejarah itu yang membentuk kita hari ini gitu. Jadi kalian itu harus mencintai sejarah kayak gitu. Dan yang kedua, kita menyesuaikan dengan apa yang disukai anak-anak. Jadi seperti kata Ali bin Abi Thalib bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya, itu berlaku juga untuk anak didik kita gitu. Jadi apa yang disukai anak didik waktu itu ya kita ikuti. Jadi waktu itu anak-anak itu lagi suka baca Wattpad, webtoon kayak gitu ya. Baca kayak gitu itu lagi ngetren banget waktu itu. Terus
Gimana sih Bu, pelajaran sejarah itu loh tokohnya banyak, apalagi zaman Hindia Belanda itu di Indonesia kan Bener, tokohnya itu namanya susah-susah, terus tahunnya banyak. Iya. Beda sama baca Wattpad gitu yang walaupun cerita fiksi sejarah, tapi kan mereka itu tertarik gitu kan, ada alurnya, ada tokohnya gitu. Akhirnya saya dari anak itu saya merasa anak-anak ini menginspirasi gitu, membuat saya akhirnya menulis kumpulan cerita pendek. Jadi di situ saya membuat berdasarkan pelajaran ya. Jadi misalnya kisahnya Sultan Hasanuddin Ayam Jantan dari Timur gitu, saya buat cerpen, ada tokohnya, ada alurnya, ada dialognya. Waktu pertama kali Cornelis de Houtman mendarat di Banten gitu, saya buat cerita juga. Terus kemudian saya jadikan short story compilation atau kumpulan cerita pendek. Saya bawa ke penerbit, kemudian proses ISBN kan lumayan lama ya untuk mencetak buku. Akhirnya setelah bukunya jadi, saya iseng ngepost di IG gitu. Biar makin paham sejarah, tolong dibaca gitu bukunya ya. Ternyata anak-anak ya promosi. Terus anak-anak ternyata banyak yang tertarik gitu untuk membeli bukunya, terus dibaca, terus anak-anak ternyata suka gitu loh. Ternyata lebih paham sejarah kalau sejarah itu ada alur ceritanya daripada membaca buku pelajaran yang tebel, terus ada gambarnya gitu ya. Terus materi nyampe dan anak-anak juga bisa suka sejarah kayak gitu. Kalau untuk zaman sekarang gitu yang disukai anak-anak TikTok ya, guru-guru harus bisa memanfaatkan media itu gitu. Misalnya ya kita pembelajarannya nanti diupload di TikTok, terus nanti di anak-anak kan bisa lihat gitu, seneng ada mereka di sana. Terus ternyata juga menginspirasi guru-guru yang lain untuk menerapkan media yang sama juga. Jadi alhamdulillah bisa membawa manfaat gitu ya. Jadi media TikTok itu. Benar banget. Kadang itu kita langsung ngambil kesimpulan saja kalau sejarah itu pasti bosenin. Sejarah itu pasti gini. Padahal mereka belum mencoba Belum mengenal untuk mempelajari hal tersebut. Nah, karena saya sempat dengar tadi Ibu sempat mengajar di bimbel ya Bu. Nah, mungkin ada perbedaan Bu mengajar di bimbel dengan mengajar di sekolah formal. Apakah bisa diceritakan Ibu? Jadi jelas berbeda ya. Kalau bimbel itu kan pertama pelayanan ya, kalau nggak kita pelayanannya baik kan pasti nggak akan tertarik ya kan. Jadi lebih fokusnya kalau di bimbel itu mereka kan untuk lulus tes itu dengan nilai yang baik gitu ya, dengan passing grade. Jadi full ke pemahaman materi dan soal-soal kalau di bimbel. Jadi tidak ada seperti di sekolah formal yang ada pembinaan adab dan akhlak kayak gitu. Sedangkan kalau saya kan basisnya sekolah agama gitu ya di madrasah. Jadi materi itu nomor sekian, yang utama adalah pembentukan adab dan akhlak. Jadi saya sering bilang ke anak-anak kalau ilmu itu materi itu bisa kalian cari di Google, bisa kalian cari di ChatGPT ya. Tapi adab dan akhlak itu hanya bisa dicapai dengan pembiasaan di sekolah atau di madrasah gitu. Kayak hal kecil aja Kak, misalnya waktu anak-anak mau sholat gitu ya, sholat berjamaah di masjid gitu, semua sepatu atau sandal itu harus dihadapkan keluar gitu, semuanya harus rapi keluar kayak gitu kan setiap hari kayak gitu. Jadi mulai hal-hal kecil gitu itu tidak bisa dicari di Google ataupun ChatGPT gitu. Jadi peran guru itu penting gitu kan, seperti itu. Nah, berarti bisa kita lihat bahwa pembimbing dengan mengajar itu sesuatu hal yang berbeda. Seperti itu. Kan setiap siswa itu pasti memiliki keistimewaan masing-masing Bu. Kemudian setiap siswa itu pasti memiliki caranya sendiri, cara belajarnya sendiri. Betul, cara belajar sendiri, cara berpikir sendiri, dengan gaya dan tipe belajar yang juga tentu berbeda-beda. Betul. Nah, ada yang kemudian yang lebih condong terhadap pembelajaran berbasis audiovisual, ada yang cenderung terhadap yang model auditori, ada juga yang cenderung suka jalan-jalan, jadi mereka lebih ke kinestetik. Nah, sebagai seorang guru yang baik, bagaimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut? Jadi kalau untuk pembelajaran sejarah sendiri juga kita harus menyesuaikan dengan wilayah kita juga berada ya. Betul. Misalnya saya itu waktu mengajar di Lumajang gitu ya, masyarakat Lumajang itu termasuk masyarakat yang plural gitu. Jadi ada banyak suku, terus di sana juga ada komunitas Hindu yang lumayan gitu kan ya. Dan banyak situs sejarah Hindu Buddha juga di sana. Seperti misalnya pura tertua di Indonesia itu bukan di Bali tapi di Lumajang gitu ya. Terus
ada situs peninggalan Majapahit juga, namanya situs Biting, itu benteng yang dibangun Arya Wiraraja kayak gitu. Jadi di sana itu sangat potensi sekali gitu pembelajaran sejarahnya. Jadi dari anak-anak yang punya tipe belajar yang berbeda-beda, kita bisa memberikan pelayanan yang beda. Kalau di Kementerian Agama sendiri, saya kan di bawah Kementerian Agama ya. Jadi semua mata pelajaran itu harus dikaitkan dengan moderasi beragama, jadi seperti itu ya. Jadi bagaimana anak-anak itu memiliki menghargai budaya lokalnya kayak gitu. Jadi Lumajang itu kan sangat potensi sekali kan gitu. Jadi anak-anak bisa diajak ke situs-situs bersejarah itu, anak-anak yang mayoritas Muslim tapi mereka harus menghargai kearifan lokalnya yang Hindu di sana kayak gitu. Jadi di Lumajang sendiri tuh ada 2 kampus namanya. Jadi ada yang pertama Man Lumajang kampus 1 itu di kota, kemudian Man Lumajang kampus 2 itu dibangun di Huntap atau hunian tetap korban erupsi Gunung Semeru. Jadi di sana itu baru benar-benar, kalau kita ngajar di sana itu pemandangannya itu Semeru tuh gede banget kelihatan gitu ya. Jadi wisata juga ini. Terus kita juga harus beda juga penanganannya kan. Di sana kan anak-anak kan korban erupsi itu kan butuh trauma healing juga. Bagaimana pembelajaran sejarah itu juga bisa dibuat trauma healing untuk mereka. Jadi misalnya kita ajak mereka melakukan trip tapi secara virtual ke situs bencana. Jadi ternyata tidak di Lumajang aja yang ada bencana, gunung erupsi di Merapi, di Jogja kan juga pernah seperti itu. Jadi kita bersama anak didik kita itu memaknai bahwa bencana itu adalah bagian dari sejarah manusia, bukan penderitaan pribadi gitu ya. Jadi dari bencana itu mereka akan terbentuk pribadi yang lebih kuat, dan tokoh-tokoh sukses pun itu berawal dari penderitaan. Jadi mereka gak apa-apa, bersama kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Jadi sejarah juga bisa dijadikan trauma healing di sana gitu. Jadi penanganannya pun beda. Kalau di Gresik yang disebut dengan Bumi Wali atau Kota Santri gitu kan, di sini beda juga penanganannya gitu. Jadi kita juga mengajarkan, kalau misalnya walaupun di Gresik itu Bumi Wali, ada Sunan Giri gitu ya, tapi di situs Giri Kedaton itu juga ada peninggalan Hindu Budanya di situ, dan kalian harus melestarikan dan menghargai peninggalan itu, seperti itu. Jadi lebih ke moderasi beragamanya ya. Baik, jadi dengan kata lain kita sebagai seorang guru itu harus peka seperti itu ya Ibu, mengenai kondisi dan juga bagaimana kondisi peserta didik yang kita ajar seperti itu. Nah, kita masuk kepada pertanyaan yang berikutnya, yakni seperti yang tadi sudah kami singgung mengenai bagaimana pembelajaran sejarah selalu dikonotasikan sebagai pembelajaran yang kurang menyenangkan, membosankan. Seru lah, seru. Ya. Bagaimana kemudian cara kita sebagai seorang guru mengubah persepsi itu menjadi seru, menyenangkan di kelas. Jadi kadang kan kalau kita di kelas tuh lagi capek siang karena sudah zuhur mungkin atau belum makan, belum sarapan, akhirnya menjadi bosan atau kantuk. Itu mungkin bisa dijelaskan Ibu cara mengatasi hal tersebut. Tips and triknya. Jadi sama seperti tadi ya. Jadi yang saya jelaskan sebelumnya kan kita harus menyesuaikan dengan apa yang disukai oleh peserta didik kita kayak gitu ya. Terus jangan lupa dikasih quotes dulu ya. Jadi seperti kata quotes-nya Imam Syafi'i itu, kalau kalian tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kalian akan harus tahan dengan perihnya kebodohan kayak gitu ya. Jadi harus mau belajar. Kalau misalnya pelajaran sejarah itu, karena saya sering ngasih ice breaking ya, sampai kadang-kadang saya masuk itu yang ditanya ice breaking bu. Jadi yang ditanya itu ice breaking dulu gitu. Jadi itu memang apa ya istilahnya, pemancing gitu ya, biar anak-anak itu semangat. Apalagi kalau misalnya kita ngajar jam terakhir gitu misalnya. Nah itu anak-anak itu jam-jam rawan itu sudah males banget. Nah itu misalnya itu dikasih ice breaking tuh mereka akan semangat lagi. Waktu itu pernah saya ngasih, itu juga saya upload di TikTok ya, ngasih ice breaking waktu itu pakai ya, sejarah kan ada pelajaran konsep perubahan kayak gitu ya. Betul. Konsep perkembangan kayak gitu. Nah konsep perkembangan misalnya
Zaman dulu itu Lona gambar itu kan hanya pakai tinta kayak gitu. Nah, Betul. sekarang kalau zaman sekarang teknologi modern itu gambar kalian itu bisa jadi animasi bergerak otomatis gitu. Ya Bu, pakai apa Bu gitu. Terus waktu itu pakai aplikasi web tuh namanya Metademolab gitu. Jadi anak-anak itu saya suruh gambar, kemudian di scan nanti gambarnya bisa bergerak sendiri gitu. Terus anak-anak itu langsung antusias gitu. Pengen gambar apa aja, udah gambarnya itu sampai banyak. Jadi pengen mereka hasil karyanya itu geraknya itu jadi seperti apa kayak gitu. Terus kayak misalnya kasih game board rush kayak gitu. Game board rush itu misalnya anak-anak, misalnya materinya Hindu Buddha, kalian harus nulis satu kata yang berkaitan dengan Hindu Buddha, gantian. Nanti yang kalah akan dapat hukuman kayak gitu. Jadi anak itu lari-lari gitu, pokoknya seneng ya. Itu cara kita membangun semangat peserta didik sebelum pelajaran. Jadi biasanya ice breaking dulu, baru nanti baru kita mulai ke materi. Dan guru juga nggak boleh seperti guru zaman dulu ya, yang terlalu banyak ceramah kayak gitu ya. Jadi guru masa kini itu kan harus sekreatif mungkin menjadikan pembelajaran itu menyenangkan dan kreatif. Jadi anak-anak bisa bikin proyek, bisa pembelajarannya di luar kelas, jadi nggak harus di dalam kelas gitu. Oh, banyak sekali ya Bu. Terima kasih loh Bu atas ilmunya. Tapi pernah nggak sih Bu? Karena saya lihat nih ya, Ibu kok banyak sekali idenya. Kreasinya itu luar biasa sekali. Nah, pernah nggak Ibu kayak kehabisan ide gitu, kayak tiba-tiba itu blank, nggak bisa mikir ide apa-apa. Nah, gimana caranya Ibu untuk mengatasi hal tersebut? Nah, mungkin bisa diceritakan nih. Benar, Saya butuh tipsnya juga, Bu. Ya, apalagi kalau ngerjakan skripsi itu ya ngeblank, nggak bisa nulis apa ini gitu. Nah, balik lagi tadi ya ke kita harus banyak mencari pengalaman. Jadi saat kalau ngajar cuman guru, jujur ya guru cuman ngajar menurut saya ya, guru cuman ngajar pulang itu pengalamannya ya itu aja. Jadi nggak dapat pengalaman baru gitu loh dalam dunia pendidikan. Betul. Jadi guru itu juga harus aktif mengikuti berbagai macam kegiatan di luar, kayak misalnya ikut seminar, terus ikut seleksi lomba ini, lomba itu gitu. Pasti hasil tidak akan mengkhianati usaha, pasti ada yang nyantol pasti kalau kita itu banyak ikut lombanya gitu kan. Terus ikut konferensi atau apa, nah itu pasti kita akan dapat pengalaman baru, ide baru dari teman yang kita temui gitu kan ya. Terus nah dari situ ide akan muncul, oh ternyata pembelajaran sejarah itu harus gini itu biasanya dari situ saya dapat idenya. Jadi kalau apa namanya, kita rajin searching aja ada event apa saat ini gitu. Misalnya kalau di GTK Madrasah itu juga setiap tahun ada event itu, pasti saya ikut, lolos gak lolos pokoknya saya ikut dulu pokoknya ya, modal nekat dulu. Modal nekat dulu ya. Jadi pasti nanti akan membuahkan hasil. Jadi setelah kita dapat pengalaman itu, kita bawa lagi ke sekolah dengan semangat baru, dengan pengalaman baru, pasti pembelajaran akan berbeda dan lebih menyenangkan pastinya. Baik, luar biasa sekali dari banyak banget ilmu yang kita dapatkan Kak Absari dari pemateri kita pada sore hari ini. Kalau katanya anak sekarang tuh daging banget gitu. Nah, seperti itu. Jadi mungkin saya ingin meminta harapan Ibu untuk pendidikan Indonesia saat ini dan di masa depan. Fokus ke sejarah ini ya. Betul. Jadi ini kan nanti rencananya katanya Kemendikbudristek itu kan akan menerapkan kurikulum deep learning ya kan. Betul. Nah menurut saya setelah saya coba searching itu bagus dan selaras dengan tujuan pembelajaran sejarah gitu loh. Jadi sejarah itu mengajarkan kita, kalau diselami secara lebih dalam itu kan sejarah mengajarkan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh anak zaman sekarang kan, termasuk akhlak, kemudian karakter, bimbingan karakter itu harus ada di dalam anak-anak, dan itu bisa dicapai dengan pembelajaran sejarah di sekolah gitu. Kalau bisa jam sejarah itu ditambah seperti itu. Nah, kalau sekarang di Kurmer itu banyak materi yang berkurang gitu loh dari kurikulum sebelumnya gitu. Jadi dari nanti deep learning saya harapannya itu materi sejarah itu lebih diperluas lagi, terus jamnya ditambah lagi seperti itu agar pendidikan karakternya itu lebih mengena ke peserta didik kita seperti itu. Baik, mungkin ada sedikit tips and trick juga Bu, bagaimana cara kita menjadi guru yang kreatif, guru yang keren, dan guru yang berkualitas. Seperti itu. Waduh,
keren berkualitas tuh kayaknya kok Iya. langsung beban mental buat saya ini. Jadi tadi sih guru itu harus selalu lapar akan ilmu, harus selalu haus akan ilmu. Jadi harus lebih banyak berkarya, lebih banyak belajar, lebih banyak mencoba hal-hal baru. Jangan terpaku pada zona nyaman gitu sih. Jadi apa aja diikuti, ada event apa aja diikuti, terus nanti itu juga akan menambah portofolio kita sebagai guru. Dan kalau misalnya lomba, semakin banyak portofolio yang kita kumpulkan, akan semakin banyak kesempatan kita untuk memenangkan suatu lomba gitu ya, kayak misalnya terus banyak nulis, melakukan riset, nulis jurnal ilmiah kayak gitu. Jadi guru itu walaupun jadi yang belajar itu tidak hanya peserta dirinya, tapi guru itu juga harus terus belajar dan berkarya. Oke, baik. Mungkin untuk yang terakhir nih, Bu. Mungkin bisa memberikan closing statement buat teman-teman penonton Sobat Didik Tani ini. Jadi yang pertama untuk adik-adik mahasiswa pendidikan sejarah dulu ya. Jadi kalian itu keren, harus bangga sebagai mahasiswa pendidikan sejarah. Karena kalian itu seperti detektif gitu ya. Jadi kalian itu mengumpulkan remah-remah peristiwa masa lalu, kemudian harus merekonstruksinya menjadi satu peristiwa yang utuh. Itu kalian harus bangga sebagai mahasiswa pendidikan sejarah. Dan untuk sejarawan di luar sana, jangan pernah kenyang belajar sejarah, karena sejarah itu menyimpan cerita yang belum selesai kita pahami. Gitu aja, Kak. Oke, keren sekali. Baik, terima kasih Bu Nova atas kisah dan wawasan yang sangat inspiratif. Betul banget, banyak banget ilmu yang kita dapat sore hari ini. Banyak banget insight positif yang baik banget buat kita di Titeni sore hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Nova dapat kita implementasikan kelak ketika nanti kita menjadi guru-guru hebat di masa depan. Seperti itu. Amin. Di episode di Titeni kali ini kita mendapatkan cerita dan wawasan yang sangat inspiratif dari Bu Nova. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Lab Sejarah UNESA. Dan ikuti terus episode di Titeni selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.